Hai, halo teman-teman, kembali lagi dengan aku di sini Mr. Han. Oke, di video kali ini kita bakal nge-reaction video tentang animasi lagi nih ya teman-teman ya. Yap, kan kita udah lumayan lama nih nggak nge-reaction tentang animasi. Karena kali ini kita bakal nge-reaction tentang animasi lokomotif lagi nih. Kalau nggak salah untuk video terakhir tentang animasi itu tentang truk ya. Truk yang mirip dengan punyanya Randy Andika teman-teman. Cuman versi animasinya atau versi AI kalau nggak salah. Nah, kalau yang sekarang ini beneran animasi ya, beneran dibikin dengan program, dengan aplikasi yang pastinya animasi anak bangsa, bukan AI tentunya. Serinya Nazril Daub 1 teman-teman, PLHKA Bangun Karta dan Taksaka dengan Avanza. Nah itu tuh untuk judul videonya ya, kayaknya ini menjelaskan atau menceritakan tentang sebuah kejadian atau kecelakaan darinya kereta api teman-teman. Oke lah, seperti biasa kita nggak usah terlalu lama untuk openingnya, langsung sekaligus untuk masuk reaction video kan. Tapi seperti biasa kita bakal absen dulu nih untuk yang udah like dan juga yang udah komen di video sebelumnya ya. Good job. Oke, yang pertama ada Tra 086, Elhas Vin Miskel, ada Rifat, ada Fenris, ada Eka, ada Muhammad Daldi, dan The Arisman Wanoene, anak Medan, ada Jack Martun, ada Rizky Oleng, Lestari, ada Dani Kocak, Abdurrahman, Rizal Muhammad, ada Bella Cita, Little Ones, Dani Kocak, dan masih banyak lagi, cuman aku nggak bisa sebutin satu persatu ya teman-teman ya. Oke lah, langsung kalian untuk masuk reaction videonya kan. Let's go. Sebuah tragedi memilukan terjadi di perlintasan kereta tanpa palang pintu di Bulak Kapal, Bekasi Timur. Sebuah mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan nomor polisi B1103 FRU terseret sejauh 1 km oleh kereta api Bangun Karta yang melaju sangat kencang dari Jakarta menuju Surabaya. Oke, jadi ini dari alur awalnya aja udah bisa dibayangkan teman-teman, sebuah Avanza yang terseret hingga 1 km katanya ketika tertabrak sebuah kereta. Wah, itu kagak main-main sih. Kalau sudah sampai 1 km itu jauh banget terseretnya. Wah, ini bukan perihal kejadian kecil teman-teman. Oke, jadi perlintasan itu tanpa palang pintu. Pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, Jam 3. suara jeritan warga bercampur dengan deru suara lokomotif yang mendekat. Mesin mobil pun tiba-tiba mati di tengah rel kereta api tersebut. Tegas sudah memperingatkan. Namun sayang, semuanya terjadi begitu cepat. Oke, mesin mobil tiba-tiba mati teman-teman dan tidak bisa hidup ya. Oke, di sini kereta sudah berusaha untuk mengerem. Ini kan memang terlalu cepat. Mesin di sini udah berusaha teman-teman untuk memperlambat laju daripada kereta apinya. Oke, mesin mati ya. Aduh. Apalagi posisi mobilnya itu masih di depan teman-teman, sampai terseret 1 km. Oke, keretanya belum berhenti juga, tapi sedikit melambat, teman-teman. Pengemudi mobil Avanza bernama Endang Rahmat, berusia 45 tahun, tidak sempat menyelamatkan diri dari dalam mobilnya. Tubuhnya terjebak di dalam mobil yang ringsek. Kejadiannya sekitar jam 3 sore. Mobilnya itu mati pas di tengah rel. Kita semua nih udah teriak, "Woi, keluar, keluar!" Tapi dia nggak sempat, akhirnya ketabrak. Kurang lebih keseret sekitar 1 km sama kereta.
Oke, jadi itu ungkapan daripada saksi ya yang melihat kejadian ini di depan mata. Banyak sih guys yang menjadi alasan ya kenapa mobil itu tiba-tiba mogok atau misalnya susah dihidupin ketika ada di atas rel kereta api. Menurut penjelasannya itu mobil bisa susah dihidupkan di rel kereta api karena beberapa faktor termasuk efek impedansi, listrik statis, dan gangguan sistem kelistrikan mobil. Medan magnet kuat yang dihasilkan oleh kereta api juga dapat memengaruhi kinerja mesin mobil dan menyebabkan mobil mogok. Hal itulah ya yang bikin mobil ini susah guys untuk hidup ketika sudah berada di rel kereta api. Makanya sebaik-baiknya ya kita sabar menunggu mungkinnya untuk kereta apinya sudah lewat, karena medan magnetnya sendiri itu sangat-sangat tinggi teman-teman di perlintasan kereta api. Jadi ya disarankan untuk sebisa mungkin lah jauh dengan kereta apinya. Kalau misalnya kereta apinya udah deket, mending sabar sedikit ya menunggu kereta apinya lewat dulu. Tapi tragedi belum berakhir. Oh ternyata ada lagi ya kereta yang bakal menabraknya teman-teman. Sebuah kereta api dari arah timur menuju barat datang dengan kecepatan tinggi. Ini taksaka nih. Karena bagian belakang Avanza-nya itu terletak pada rel yang sebelahnya ya. Mobil Avanza yang masih berada di dalam rel terhantam untuk kedua kalinya. Tuh guys, bagian belakangnya masih tersangkut di rel sebelahnya. Kita kira udah selesai, tapi tiba-tiba ada kereta lagi dari timur. Kita semua tidak teriak-teriak biar masinis ngerem, tapi ya udah gak keburu. Mobilnya ketabrak lagi, hancur lebur. Kejadian yang kedua kalinya teman-teman. Di satu momennya ditabrak oleh dua kereta. Suasana pun berubah menjadi kepanikan luar biasa. Beberapa warga menutup mata, tak sanggup menyaksikan tragedi ini. Proses evakuasi berlangsung selama 2 jam. Jenazah korban baru bisa dievakuasi pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Oke, karena katanya sang supir sendiri itu terjepit teman di dalam mobilnya. Nggak sempat keluar, nggak sempat menyelamatkan diri, akhirnya terjebak di dalam mobilnya itu sendiri. Ditambah ada 2 kali tabrakan tadi teman-teman, yang menyebabkan proses evakuasi makin sulit lagi. Udah terseret jauh ya, terus ketemu lagi dengan kereta api yang lewat di sebelahnya. Dan akhirnya kayak gitu, Avanza-nya sendiri hancur lebur di tempat. Perlintasan kereta bulak kapal memang dikenal rawan kecelakaan. Tanpa palang pintu, hanya warga yang berjaga bergantian. Namun, nyawa tetap menjadi taruhannya. Udah sering banget kejadian di sini. Karena nggak ada palang pintunya. Ya bahaya sih bahaya ya. Tadi sih saya lihat, yang saya lihat nih, si korban ini lagi buru-buru mau nyebrang. Malah mesin matinya. Ya terus ketabrak sampai 2 kali. Sebuah nyawa kembali melayang. Sebuah tragedi yang seharusnya bisa dicegah. Perlintasan kereta tanpa palang pintu. Sampai kapan akan terus merenggut korban? Ini nggak kuat katanya teman-teman. Ilustrasinya nggak kuat melihat jenazahnya mungkin yang ada di dalamnya. Oke. Ini korbannya dibawa keluar ya daripada lokasi kejadian.
Wah, rusak parah teman-teman. Ilustrasinya aja udah terlihat sangat-sangat parah ya. Mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, kenapa kereta apinya itu tidak ngerem? Bukannya tidak ngerem teman-teman, tapi karena memang pengereman kereta api itu tidak sespontan transportasi lain ya. Beda sama mobil mungkin atau motor, yang pengeremannya itu bisa spontan ya, bisa terjadi secepat itu. Pengereman kereta api yang lambat adalah karena panjang dan beratnya rangkaian kereta, serta penggunaan sistem rem udara yang membutuhkan waktu untuk bekerja. Mungkin kayak ini guys, kayak mobil-mobil besar misalnya kayak trailer ya, itu pakai rem udara tuh, makanya ada bunyi desis saat pengereman terjadi. Semakin berat dan panjang rangkaiannya, semakin jauh jarak yang dibutuhkan untuk berhenti. Sistem rem udara meskipun dilengkapi dengan rem darurat, hanya menghasilkan lebih banyak tekanan udara untuk menghentikan kereta lebih cepat, bukan secara mendadak tuh kan. Makanya pentingnya dari diri kita sendiri ya, untuk menghindari daripada kereta api yang misalnya udah dekat, tapi kita memaksakan untuk lewat. Itu jangan berharap kereta api bisa berhenti terus nunggu kita lewat teman-teman, kagak. Apalagi ditambah katanya ini tadi tidak ada palang pintunya ya, cuman warga yang bergantian untuk jaga. Jadi ada kemungkinan tidak ada yang jaga teman-teman, warganya lagi istirahat. Ya udah, sebisa kita aja untuk berhati-hati ketika melewati perlintasan. Intinya semoga ini bisa menjadi pembelajaran ya, agar kita lebih hati-hati ke depan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Itu orangnya di dalam. Ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Astagfirullahaladzim. Ada. Ya Allah.